Mengenang 143 tahun sang jenius Albert Einstein, lolos dari Nazi, otak tersebar, hingga cintanya yang kandas. Kalau saja Albert Einstein masih hidup, maka dia akan menangis melihat perang Rusia-Ukraina, terutama melihat potensi digunakannya bom nuklir yang berkat teori energi masanya, bom nuklir tercipta. Panjang hidupnya, ilmuwan jenius itu hidup dalam peperangan dunia, mulai Perang Dunia Pertama hingga Perang Dunia Kedua dan berlanjut ke Perang Dingin. Sepanjang hidupnya pula, Einstein vokal menyuarakan perdamaian. Beberapa hari sebelum kematiannya, 18 April 1955, ia bahkan menandatangani manifesto anti-senjata nuklir. Manifesto ini dikenal dengan sebutan Manifesto Russell-Einstein. Einstein bersama filsuf dan ahli matematika Bertrand Russell adalah ilmuwan pertama yang menandatangani pernyataan sikap anti-senjata nuklir. Manifesto itu kemudian didukung oleh 9 ilmuwan lain dan baru dideklarasikan pada tanggal 9 Juli 1955 di London, Inggris. Manifesto itu lahir karena para ilmuwan sangat khawatir melihat perlombaan senjata nuklir antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam Perang Dingin. Mereka menyoroti dahsyatnya bahaya yang ditimbulkan senjata nuklir. Manifesto itu ditujukan kepada seluruh pemimpin dunia, terutama Amerika dan sekutunya, serta Uni Soviet. Mereka menyerukan para pemimpin dunia untuk mencari penyelesaian damai bagi konflik-konflik internasional. Albert Einstein sendiri sudah lama getol menyuarakan anti perang. Ia juga anti Nazi, karena itu Einstein jadi target pembunuhan Nazi di bawah Hitler. Karena diburu Nazi, peraih Nobel Fisika tahun 1921 itu terpaksa hidup berpindah-pindah dari negara satu ke negara lainnya. Bahkan sempat beberapa tahun hidup tanpa kewarganegaraan. Pria kelahiran 14 Maret 1879 itu akhirnya menetap dan jadi warga Amerika sejak tahun 1940. Professor and Mrs. Einstein, it is my pleasure to welcome you to the city of San Diego and to the state of California. Ia tahu saat itu Jerman sedang mengembangkan bom atom, namun belum menemukan bentuk akhirnya. Profesor di Universitas Princeton, New Jersey itu segera menyurati Presiden Franklin D. Roosevelt. Dalam surat ia memperingatkan potensi pengembangan bom jenis baru yang sangat dahsyat oleh Jerman. Ia lalu menyarankan agar Amerika segera memulai penelitian dan pengembangan serupa. Pengembangan bom itu kemudian dikenal sebagai Proyek Manhattan. Namun demikian, sebenarnya Einstein menentang gagasan penggunaan fusi nuklir sebagai senjata. Itulah sebabnya sebelum meninggal, ia menyatakan penyesalan terbesar dalam hidupnya. Ia menyesal telah mendorong Presiden Roosevelt mengembangkan bom atom. Apalagi terbukti bom itu mampu menewaskan ratusan ribu penduduk Nagasaki dan Hiroshima dalam sekali pengeboman. Apakah otak sang jenius Einstein berbeda dari manusia kebanyakan? Albert Einstein dikenal sebagai penemu teori-teori matematika dan fisika yang bikin kita pusing. Einstein menerbitkan lebih dari 300 makalah ilmiah dan lebih dari 150 karya non-ilmiah. Prestasi intelektual dan orisinalitasnya menjadikan kata Einstein identik dengan jenius. Ya, ia memang jenius. Ia menyadari betapa banyak orang yang penasaran dan ingin tahu bagaimana ia bisa menjadi jenius. Di sisi lain, Einstein khawatir dirinya dikultuskan. Lebih jauh, ia khawatir bila orang berebut jasadnya untuk berbagai penelitian soal kejeniusannya. Karena itu sebelum meninggal ia berwasiat,
ingin jasadnya dikremasi lalu abunya dibuang ke tempat yang tidak diketahui orang. Tetapi kenyataannya tak seperti yang ia harapkan. Sesaat setelah ia dinyatakan meninggal, jasadnya lalu diotopsi. Ahli patologi dan dokter yang merawat Einstein, Thomas Harvey, membedah kepala Einstein. Lalu dengan cepat ia mengambil otak sang jenius dan menyimpannya ke dalam lemari beku. Thomas Harvey lalu mengembalikan kepala Einstein seperti semula. Ia lakukan dengan rapi, sehingga tidak ada yang menyangka bahwa jasad Einstein keluar dari ruang otopsi sesungguhnya tanpa otak. Thomas Harvey menyembunyikan rahasia itu sekian lama sampai akhirnya ia berterus terang kepada anak Einstein, yakni Hans Albert. Ia juga meminta izin untuk menjadikan otak ayahnya sebagai objek penelitian ilmiah mengenai kejeniusan manusia. Hans akhirnya memberi izin, lalu Thomas memotong-motong otak Einstein menjadi beberapa bagian untuk diteliti para ilmuwan berbagai negara. Setelah diteliti selama lebih dari 30 tahun, para ilmuwan tidak menemukan yang dicari. Ternyata otak sang jenius Einstein tidak berbeda dengan manusia normal lain. Secara umum bentuknya sama, strukturnya sama, itu kesimpulan penelitian mereka. Kini sebagian otak Einstein tersimpan di Mutter Museum, Philadelphia, Amerika. Sebagian sisanya tersebar di berbagai negara. Bagaimana kisah percintaan Einstein? Di balik kejeniusannya, Einstein adalah lelaki normal biasa. Ia pernah terlibat asmara dengan beberapa wanita. Ia bahkan pernah merasakan model cinta Jawa, Weting Tresno, Jalaran Kulino. Kisah cintanya berawal ketika Einstein berusia 16 tahun pada 1895, di mana ia tinggal di keluarga Profesor Jos Winteler di Swiss. Ia merasakan kehangatan keluarga sederhana itu. Kehangatan keluarga itu membuat Einstein segera akrab dengan putri Winteler bernama Mary. Mereka sering bermain biola bersama-sama. Lama-lama keakraban itu membuat Einstein jatuh cinta pada Mary yang berparas cantik. Gayung bersambut, Mary pun menaruh hati pada Einstein. Bahkan keluarganya pun mendukung karena terpesona oleh kecerdasan Einstein yang juga pandai bermain biola. Tetapi hubungan dekat mereka tak berjalan lama. Tahun tinggal bersama keluarga Winteler pada usia 17 tahun, Einstein pindah ke Zurich. Ia diterima di Politeknik Zurich mengambil program diploma 4 tahun pendidikan matematika dan fisika. Sedangkan Mary Winteler yang setahun lebih tua darinya pindah ke Augsburg, Swiss untuk mengajar. Hubungan cinta Einstein dengan Mary sempat berjalan melalui surat menyurat. Ungkapan cinta mereka terlihat dari cara memanggil satu sama lain. Mereka saling menyebut kekasih terkasih. Beberapa kali mereka bertukar surat romantis untuk melepas rasa rindunya. Pernah suatu ketika Mary merasa minder karena tidak sejenius sang kekasih. Lalu untuk menenangkan hati, Albert Einstein menulis dalam suratnya, "Anda lebih berarti bagi jiwa saya daripada seluruh dunia sebelumnya." Lalu lingkungan sekolah baru membuat kisah cinta Albert dan Mary mulai goyah. Einstein mulai dekat dengan perempuan di sekolahnya bernama Mileva Marik. Datangnya Marik membuat kedekatan Einstein dengan Mary mulai pudar. Surat menyurat dan bertemu pun jarang mereka lakukan. Einstein kemudian secara tidak langsung memutuskan hubungan dengan Mary. Ia kemudian menulis surat kepada ibunda Mary. Einstein merasa menyesal karena telah menyakiti Mary yang lemah lembut. Einstein dan Marik menikah pada Januari 1903. Pada Mei 1904, putra mereka Hans Albert Einstein lahir di Bern, Swiss. Putra kedua Edward lahir di Zurich, Austria pada bulan Juli 1910. Saat Marik mengandung anak keduanya, Einstein menyurati Mary yang mengungkapkan ketidakbahagiaan rumah tangganya. Ia juga menulis mengenai cinta yang tersesat dan kehidupan yang hilang sehubungan dengan cintanya kepada Mary. Einstein dan Marik pindah ke Berlin pada bulan April 1914.
Tetapi Merrick kembali ke Zurich bersama kedua putranya setelah mengetahui bahwa cinta sejati Einstein adalah Elsa, sepupunya sendiri. Einstein dan Merrick akhirnya bercerai pada 14 Februari 1919. Begitulah kisah cinta Einstein yang berliku dan akhirnya kandas.